kakiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristus dan Jemaat Gereja Kristus Ketapang dimanapun Bapak Ibu berada. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Kristus boleh mengalir di dalam hidup kita dan memenuhi hidup kita sepanjang hari ini. Izinkan saya akan membaca renungan dan kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan dan kuasa roh Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terangilah kami dengan kuasa roh-Mu Tuhan, supaya apa yang kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini menjadi satu kekuatan, menjadi satu dasar iman yang menguatkan, meneguhkan di dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita saudara-saudara terambil dari kitab Kolose pasal yang ke-1 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Izinkan saya membaca ayat 12, 13 dan 14. Ucaplah syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita di dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Saudara-saudara, kita melihat satu nasihat firman Tuhan yang indah bagi kita sekalian. Saudara, kita tahu bahwa jemaat Kolose adalah jemaat yang dilayani Epafras sebagai orang yang sudah dimenangkan dan dilayani oleh Rasul Paulus di Kolose, di bagian Romawi kecil, dan di sana banyak orang multi etnik yang bermacam-macam. Saudara, kita tahu bahwa orang-orang Kolose adalah penganut atau mungkin boleh dibilang pengikut ajaran-ajaran bidah yang tentunya sangat merendahkan keutamaan Kristus. Kristus bukan segala-galanya, tapi mungkin Kristus adalah bagian dari yang kecil, bagian yang mungkin tidak utama di dalam hidup mereka. Oleh karena itu, menurut laporan Epafras, Paulus melayangkan surat ini kepada orang-orang Kolose tentang keutamaan Kristus. Saudara, kita lihat bahwa keselamatan yang Tuhan anugerahkan adalah hal yang luar biasa yang dialami oleh Paulus. Paulus yakin bahwa di dalam hidupnya dia bertemu dengan Kristus. Dia terbelenggu oleh tradisi dan hukum Taurat. Paulus mengandalkan kebenarannya sendiri berdasarkan hukum Taurat. Saudara, kalau kita lihat, dia sangat kuat di dalam tradisi Yahudi yang menurut dia berada di dalam kegelapan secara rohani. Ia buta terhadap kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias. Kalau kita lihat dalam perjalanannya, dia juga dikuasai amarah dan kebencian. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2, dia menggambarkan seorang yang mengancam, yang mau membunuh murid-murid, yang membenci kekristenan dan yang mengikut jalan Tuhan. Paulus juga menjadi alat kuasa kegelapan. Bagaimana dia bertindak atas nama agama. Dia meminta kuasa untuk menghentikan pekerjaan Allah. Inilah yang dimaksud Paulus, bahwa dia pernah mengalami yang namanya dikuasai oleh kegelapan. Hati dan pikirannya seakan-akan dia menyembah Allah, dia melayani Allah, padahal dia adalah seorang yang menentang jalan-jalan Tuhan.
Saudara, dari bacaan ini kita melihat satu momen yang luar biasa. Bagaimana Paulus dilepaskan, dipindahkan. Pada waktu perjalanan ke Damsyik, ada cahaya dari sorga, cahaya yang lebih terang dari matahari, yang menyimpulkan, yang sebagai simbol terang Kristus yang menerobos dari kegelapan rohaninya. Dia dilepaskan dari kebutaan, dan Paulus akhirnya lepas dari kegelapan itu. Saudara, sehingga dia bisa mengalami secara pribadi dan menasihati orang-orang di Kolose bahwa Kristuslah sumber utama, kekuatan utama, yang terutama. Dia berkata, aku dahulu seorang penghujat, penganiaya, seorang ganas, tetapi telah dikasihaninya. Justru karena aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan kesadarannya. Itulah pengalaman pribadi Rasul Paulus. Saudara, dalam surat ini dikatakan kepada orang-orang Kolose yang tidak menganggap bahwa Kristus adalah jalan satu-satunya keselamatan, sumber keutamaan, Allah yang sejati. Paulus mengajarkan dan menasihatkan, Dialah Tuhan yang sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Allah melepaskan kita dari kuasa kegelapan bukan sekedar pindah agama, saudara, tetapi sebuah operasi penyelamatan yang dramatis. Dulu kita berada dalam kuasa kegelapan, kuasa iblis, dosa yang membelenggu. Tanpa sadar kita menjadi budak dari ketakutan, kebiasaan buruk, dosa-dosa kita. Allah telah melepaskan dari cengkeraman maut itu. Dosa yang membelenggu kita telah diampuni melalui pencurahan darah Kristus. Tidak hanya itu, saudara, tapi kita melihat Allah memindahkan kita dalam kerajaan anaknya. Tindakan Allah tidak berhenti memindahkan, tetap melepaskan dan mengampuni, tapi memindahkan kita, saudara. Artinya bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Allah tidak hanya mengeluarkan kita dari lumpur dosa, Dia juga membawa kita masuk, menempatkan di tempat yang mulia, yaitu kerajaan Kristus. Kita diangkat menjadi warga kerajaan terang dan dijadikan menjadi anak-anaknya. Karena itu, saudara-saudara, berkat ganda penebusan ini, kita diampuni, kita diangkat, kita sudah dipindahkan dan menjadi anak-anaknya. Harusnya hidup kita berada dalam identitas yang baru. Jikalau Allah sudah memindahkan kita dari kerajaan, dalam kerajaan anaknya, apakah cara hidup kita masih mencerminkan kegelapan? Ingatlah, kita bukan milik kegelapan, tapi marilah kita hidup sebagai anak-anak terang yang membawa pekerjaan baik. Tadi di dalam ayat 9 dikatakan, bersukacita, bersyukurlah, karena keselamatan adalah anugerah yang tidak bisa kita usahakan sendiri. Tidak bisa kita usahakan sendiri. Tidak bisa kita cicil dengan perbuatan baik kita. Tetapi kita terima dengan percaya. Ini respon yang paling tepat, ucapan syukur yang tak hentinya kepada Bapa yang melayakkan kita masuk di dalam kerajaan terang. Saudara, ini kabar baik, kabar sukacita, di mana kita adalah anak-anak kerajaan, anak-anak yang dulu kegelapan sekarang menjadi anak-anak terang. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita hidup, bukan hanya kita tahu, tapi harus kita mengalami, dan sungguh buah-buah terang itu nyata di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi hidup menurut cara kita sendiri, tapi kita hidup menurut cara dan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menolong kita dan menopang kita dalam perjalanan hidup rohani kita.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang memberi kekuatan dan sukacita dalam hidup kami. Biarlah hari ini kami boleh menjalani hari yang baru dengan sukacita yang baru dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kuatkan, teguhkan kami dalam kami menghadapi tantangan, kesulitan, penderitaan, masalah apapun, dimanapun kami berada. Supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami. Tuhan memberi kekuatan kesehatan bagi kehidupan kami. Dan Tuhan memberkati keluarga dan semua pelayanan-pelayanan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Selamat bekerja, selamat melayani, selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita. Pujian, hormat serta syukur kekal